Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Damayanti dari CGP Angkatan 10. Saya di sini bersama dengan Pak Fajar Setiawan, guru matematika dari SMK Barunawati. Apa kabar Pak Fajar? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Sehat ya Pak ya? Ya alhamdulillah. Pak, hari ini saya akan mengadakan praobservasi sebelum supervisi akademik. Hari ini saya akan melakukan praobservasi guna sebelum Bapak melakukan supervisi di dalam kelas. Tujuannya itu Bapak, hari ini kita akan melakukan praobservasi sebelum nantinya Bapak melakukan observasi supervisi akademik di dalam kelas. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan sedikit gambaran ya Pak. Oke, Tujuan silakan, dari praobservasi ini adalah untuk melihat kesiapan Bapak ketika nanti melakukan supervisi akademik di kelas, bagaimana metode atau pembelajaran yang akan Bapak gunakan agar terlihat lebih menarik dan Bapak lebih percaya diri menjalankannya, seperti itu. Tapi sebelum melakukan supervisi akademik di dalam kelas Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak. Oke, silakan Ibu. Yang pertama ya Pak, apakah tujuan pembelajaran yang nanti akan Bapak bawakan di dalam kelas? Oke, kebetulan hari ini saya akan memberikan pembelajaran untuk siswa-siswi terkait dengan materi trigonometri Ibu. Baik. Oke, nah di dalam trigonometri ini saya mengambil tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik mampu untuk menentukan dengan teliti panjang sisi sebuah segitiga siku-siku dan besar sudut salah satu segitiga siku-siku secara mandiri dengan benar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti saya akan meminta peserta didik untuk mampu menentukan dengan teliti nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku jika salah satu nilai pada sisi tersebut diketahui. Nah, itu Bu. Oke, baik. Berarti tujuan pembelajaran nanti di kelas itu Bapak mempunyai dua ya Pak ya? Iya, Dua tujuan pembelajaran yang memang akan digunakan dalam supervisi. Baik, dari tujuan tersebut Pak, adakah adakah area pengembangan untuk mencapai tujuan Pak? Oke, jadi nantinya untuk peserta didik ada dua Bu yang akan kita capai ya Bu ya. Nah, yang pertama ini terkait dengan kemampuan akademiknya, Ya. kemudian kemampuan untuk non akademiknya seperti itu. Nah, kemampuan akademik ini di mana peserta didik nanti mampu untuk membandingkan atau menentukan nilai secara detail. Nah, kemudian kemampuan non akademiknya nanti di mana nanti di akhir pembelajaran peserta didik ini mampu untuk menyampaikan kepada teman-teman terkait dengan apa yang sudah dipelajari seperti itu. Luar biasa sekali Pak. Namun Pak, untuk tadi sudah disebutkan ya Pak ya, mulai dari tujuan, lalu area pengembangan yang akan Bapak lakukan. Pastinya Bapak sudah mempunyai nih Pak rancangan pembelajaran ketika nanti saya melakukan supervisi akademik di kelas. Rancangan pembelajarannya bisa meliputi strategi apa sih yang Bapak gunakan atau misalnya model pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Oke, jadi nanti di dalam kelas nanti secara teknisnya saya mengambil salah satu model pembelajaran Bu. Nah, di mana model pembelajaran ini saya mengambil untuk PBL atau Project Based Learning. Nah, di sini karena saya pengen bahwa siswa itu mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan sehari-hari supaya kegiatan pembelajaran ini nantinya lebih bermakna seperti itu. Baik, untuk model berarti tadi Bapak akan menggunakan PBL ya Pak ya? Iya Ibu. Program berbasis masalah ya Pak ya? Baik, selanjutnya Pak, ini akan dilakukan kapan nih Pak? Untuk supervisi akademik yang nantinya saya izin mengikuti ya Pak ya di dalam kelas. Oke, Kira-kira silakan. kapan dan jam berapa
Nah, rencananya saya akan melaksanakan di tanggal 29 Agustus Ibu. Baik. Perkiraan jamnya dari jam 8 sampai jam 9.30. Baik, baik Pak Fajar, mudah-mudahan nanti seperti akademik kita akan berjalan dengan lancar. Nanti juga saya akan ini ya Pak ya, karena netral, lalu nanti ada observasi yang di dalam kelas. Nanti saya akan meminta waktu Pak Fajar juga untuk melakukan pasca observasi, namun tidak hanya bersama saya, tapi juga ada pengajar praktik dari kelas saya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Fajar atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa, oke. Kalau bisa tolong dibantu untuk mengkonekkan ke TV. Ya, oke, bisa terkonek ke TV ya sekarang ya. Oke, ternyata ada iklan. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Oke, hari ini kita belajarnya tadi tentang trigonometri ya. Nah, tapi sebelum belajar tentang trigonometri ya, nah kalian ingat nggak tentang segitiga siku-siku? Ingat ya. Oke, bukan segitiga yang siku-siku di sini ya. Nah, bukan ya. Nah, segitiga siku-siku itu ada sisi apa aja? Asas tegak, terus miring, terus mendatar. Iya, betul. Nah, di segitiga siku-siku itu biasanya terkenal dengan Pitagoras. Siapa Pitagoras? Oke, penemu apa? Penemu batu akik. Nah, bukan ya. Nah, bukan tukang jualan cendol dawet juga bukan ya. Nah, Pitagoras itu dia menemukan suatu rumus ya tentang segitiga ya. Ingat gak kalian rumusnya apa? Kalau misalnya, sebentar. Kalau misalnya Bapak punya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita punya segitiga siku ya. Kalau misalnya di sini A, kemudian B, kemudian C, maka berlaku gimana? A pangkat 2, betul, oke. Tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Oke, pinter semua ya. Oke, karena ini mungkin masih pagi ya, jadi hawanya masih fresh sekali ya. Oke ya. Nah, di sini nanti kita akan mempelajarinya lebih lanjut lagi ya, kegunaannya untuk apa aja ya. Nah, jadi trigonometri ini sangat berfungsinya sangat banyak banget ya. Nah, trigonometri ini bisa mengukur ketinggian suatu gedung. Coba deh bayangin, kalau kalian ukur Monas, nah gimana caranya? Coba pakai meteran atau pakai penggaris? Nah, enggak ya? Atau terjun dari atasnya? Nah, itu makin parah lagi kan? Nah, enggak kayak gitu ya. Kalian bisa menggunakan trigonometri ya. Nah,
selain itu ada pula tuh. Nah, kemarin Bapak sempat ketemu sama temen waktu di tempat les-lesan. Nah, dia ada suatu permasalahan, ya. Dia lagi ngukur nih ceritanya. Nah, dia ceritanya ada di sebuah pulau. Nah, pulau di sini nih. Nah, ini ada Bengawan Solo. Nah, kemudian di sini ada sebuah pulau kecil. Nah, ceritanya dia dikasih proyek. Proyeknya apa ini? Suruh ngebangun masjid di sini. Ya. Nah, akhirnya gimana? Masa iya dia mau apa itu? Mau ngukur pakai tali ya kan? Kan nggak mungkin, talinya kena air, jadi nggak bisa. Akhirnya dia pakai trigonometri ya kan? Nah, kebetulan dia agak ingat agak enggak. Terus tanya sama bapak. Nah, gimana nih caranya ngukur dari sini ke sini? Nah, keren nggak kayak gitu? Coba deh, kalau misalnya kalian nanti kerja ya kan, kalian bisa memanfaatkan ini. Kalau misalnya kalian kerja di bagian teknik-teknik. Ya. Oke ya. Nah, itu untuk yang trigonometri. Jadi trigonometri itu banyak manfaatnya. Ya. Nah, untuk sekarang ini kita akan belajar tentang perbandingannya dulu ya. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita pelajari lebih dalam lagi ya. Kita Nah, siapa punya matematika? Nah, jangan sampai ya. Tahukah kalian apa yang menyebabkan beberapa siswa tidak menyukai matematika? Ya, betul sekali. Salah satu faktornya adalah tidak mempunyai tujuan dari materi yang dipelajari. Pantaslah, bagaimana maksudnya kalau tidak tahu tujuannya? Nah, kali ini Mr. Alex akan memberikan sedikit gambaran dan tujuan tentang materi trigonometri. Trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dan sudut suatu segitiga. Trigonometri merupakan nilai perbandingan yang didefinisikan pada koordinat kartesius atau segitiga siku-siku. Bagi para siswa, trigonometri identik dengan fungsi trigonometri yang meliputi sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangan yang kesemuanya merupakan cara untuk menentukan suatu sisi sebuah segitiga atau sudut yang terbentuk dari dua buah sisi dalam sebuah segitiga. Bagaimana? Sudah pusing belum? Baiklah, Mr. Alex akan memberikan contoh penerapan trigonometri. Yang pertama, pernahkah kalian berpikir bagaimana para ilmuwan mengukur jarak antara bintang, bulan, langit, dan benda yang lainnya? Apakah menggunakan garis? Apakah menggunakan meteran? Atau menggunakan bagian superman? Superman kali ya, yang lebih masuk akal ya. Ada di meteran dengan bagian superman. Yang Kalau pakai meteran kalau ini enggak bisa trigonometri. Jadi buat kalian yang pengen jadi ahli dalam bidang astronomi, yuk mulai sekarang suka dengan trigonometri. Berikutnya, nih buat kalian yang pengen jadi arsitek harus suka nih sama trigonometri, karena arsitek menggunakan trigonometri untuk menghitung beban struktural, kemiringan atap, permukaan tanah, dan banyak aspek lain, termasuk bayangan matahari dan sudut cahaya. Kalau ada arsitek yang tidak bisa trigonometri, itu ibarat aku dan Mia tidak pernah bisa menyambung. Wah, langsung kritik tuh. Gimana guys? Sudah mendapat pencerahan belum? Itulah beberapa tujuan dari materi kita trigonometri. Kesimpulan? Ya, nah itu adalah gambaran tentang trigonometri ya. Oke, ini sedikit ya. Oke, kalau gitu kita langsung saja masuk ke dalam materi PPT-nya ya. Karena gambar di atas, nah berarti itu atapnya yang kalian perhatiin, bukan langit-langitnya ya, bukan gambarnya malahan ya. Nah, kemudian yang merupakan gambar rumah dengan atap lana, perhatikanlah secara seksama desain atapnya. Nah, desain atapnya gimana? Nah, desain atapnya adalah segitiganya itu ada sisi miringnya ya. Jadi atapnya itu adalah yang miring itu ya.
Nah, kemudian bayangkan desain atapnya dilihat dari samping. Nah, kelihatan banget kalau dia miring. Menurut pendapatmu, apakah kemiringan atap rumah tersebut sama? Jadi, kemiringan antara yang satu dengan yang satunya itu kira-kira sama enggak? Beda. Nah, yakin beda? Gimana cara melihatnya? Nah, itu dilihat dari sisi sini ya. Sisi sini mungkin kelihatan beda, tapi dari sisi sini, nah nggak tahu ya. Nah, nanti kita cari tahu nih kira-kira gimana sisi-sisinya apakah sama ataukah berbeda ya, kita cek nanti. Ya, nah kalau gitu untuk mempelajari ini ya, ini kalian menuju mana? Nah, kelompok satu. Nah, ini kelompok satu ya. Nah, kelompok dua. Mana kelompok dua? Nah, ini kelompok dua. Nah, kelompok tiga. Nah, oke ya. Oke, kalau gitu kalian coba mempelajarinya ya. Nah, di situ nanti ada sebuah LKPD ya. Nah, terus di situ nanti ada sebuah permasalahan-permasalahan ya. Nah, nanti kalian di situ isi. Yang pertama itu adalah nama kelompoknya. Nah, kelompoknya diisi siapa? Pak Ido, Tukiman dan lain-lain ya. Oh, bukan ya. Oke, ada Rani dan lain-lain ya. Nah, kemudian di situ lembar kedua ya. Nah, lembar kedua itu bacalah dan ikuti langkah-langkah tahapan yang terdapat dalam LKPD-nya ya. Jadi kalian cermati langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua, kerjakan dan jawablah pertanyaan sesuai dengan yang diperintahkan pada LKPD. Jadi di situ nanti ada perintah-perintahnya. Kemudian lakukan percobaan untuk langkah-langkah yang telah disajikan ya. Nah, kemudian kerjakan dan jawab pertanyaan sesuai dengan yang diperintahkan pada LKPD. Bila ada kesulitan, mintalah bantuan kepada guru ya. Oke. Nah, pada kegiatan ini akan disajikan desain atap. Nah, desain atapnya yang sudah ditampilkan tadi ya. Oke, nah tujuannya apa sih di sini nanti kita belajar tentang ini ya. Nah, tujuannya ini untuk mengidentifikasi perbandingan trigonometri pada segitiga siku itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah di sini nanti dapat menyelesaikan permasalahan perbandingan trigonometri ya. Nanti bisa perbandingannya di kehidupannya nyata ya. Nah, di situ kalian bisa amati dulu ya. Nah, tentang gambar rumah tadi. Ya. Nah, apakah kemiringan? Nah, di situ disajikan ya atap rumahnya, kemudian digambar dalam bentuk segitiga aja. Apakah kemiringan garis AC terhadap garis mendatar AB sama dengan kemiringan garis CE terhadap garis mendatar ED? Nah, apakah yang menyebabkan kemiringannya berbeda? Nah, terus bagaimana cara mengetahui kemiringan atap ya? Jadi, nah untuk lebih detailnya, untuk mempelajarinya kita masuk ke dalam problem statement ya. Nah, di situ tadi kita sudah apa? Menyaksikan video. Nah, sekarang setelah menyaksikan video itu kalian isi untuk problem statement awal ini ya. Nah, kemudian yang kedua, nah nanti kalian, nah di situ ada kotak-kotak ya. Nah, kotak-kotak. Nah, kotak-kotak. Nah, di situ buatlah segitiga siku-siku ABC dan siku-siku di B ya. Nah, ini buat kayak gini nih, buat segitiga siku-siku. Pak, gede boleh enggak? Boleh. Gede. Kecil boleh enggak? Kecil boleh ya. Cuma nanti kalau kecil ngukurnya kalian bingung ya. Jadi Bapak saranin kalian pakainya segitiganya yang besar aja. Dipakai sampai full juga boleh ya. Nah, kemudian di lembar selanjutnya, nah ini kalian isi tuh ya. Nah, di situ nanti setelah kalian tentukan segitiga ABC, kalian lihat dari salah satu sudutnya. Misalnya kalian lihat dari sudut A. Nah, berarti mana yang menjadi sisi samping sudut, mana menjadi sisi depan sudut. Sisi samping itu berarti yang di sampingnya ya, sampingnya yang kalian lihat. Kalau depannya berarti, nah pas depannya kanan ya.
Nah, terus kalian di situ. Nah, ini kan disuruhnya bikin segitiga besar ya. Terus kalian potong menjadi 3. Nah, bentuknya kayak gini nanti. Nah, ini nanti kalian isi tuh panjang sisinya berapa, perbandingannya berapa. Ya. Nah, setelah ini nanti kalian simpulkan. Ya. Oke, di situ udah tertera semua di LKPD, kalian tinggal mengikuti saja ya. Nah, sekarang kalian bisa mulai mengerjakan ya. Oke, selamat bekerja ya. Gimana? Ada kesulitan? Ya, nah di sini nanti kalian gambar segitiganya dulu ya. Mana? Nah, di sini. Ini kelompok ini. Nah, ini kalian isi dulu. Kan tadi kita milih video. Nah, sini. Nah, terus di sini nanti gambar segitiganya. Ya. Oke. Belum nih, belum mulai. Berapa aja? Apa? Ini segitiganya gimana? Oke ya, selesai. Nah, mana lagi nggak? Ini boleh madep mana aja sih? Oh iya, ini segitiganya bisa ngadep kemana aja, mau ngadepnya ke sini, mau ngadepnya ke sini, bawah juga boleh, terserah kamu ya. Yang penting siku-sikunya di B ya. Oke, thank you. Gambar juga bisa. Ya bisa.
Ya, tapi gambarnya boleh Pak. Bebas. Yang penting segitiga, siku. Full nggak apa-apa, kayak itu siklus senyum yang penting nanti kalian ukurnya nggak sebentar. Nah nanti kan diukur nanti. Ini jadi kayak gitu. Apa ini? Kelihatan juga. Udah situ aja. Nah ya boleh di situ. Tuh udah. Sini. Biar jelas. Panjang. Sudutnya yang kamu lihat mana? Nah, ini kan sudutnya kan. Nah, berarti samping sudutnya mana? Nah, ini kan kamu kan ada segitiganya ada berapa? Ada segitiga satu yaitu segitiga besar, ada segitiga dua, segitiga sedang, segitiga tiga adalah segitiga yang kecil. Nah, ini yang kecil, ini yang sedang, ini yang besar ya. Nah, kamu gambar kalian gimana? Nah, ini segitiga kecil, ini segitiga Ini sedang, ini besar. sedang. Nah, sampai sini segitiga yang Besar. besar. Kamu lihat tuh sudutnya dari sini ke sini. Tentuin dulu. Dari yang pertama yang apa? Nah, sudutnya. Nah, ini kan di mana sudutnya? Nah, sudutnya di sini. Berarti kamu ambil sudutnya dulu. Nah, boleh di situ. Nah, kalau udah kayak gitu, baru kamu tentuin dulu panjang sisi. Nah, gimana? Nah, kan segitiganya yang kamu buat ada 3. 1, 2, 3. Nah, kamu mungkin yang segitiga kecil sedang lepas. Nah, iya.
Ukurannya disesuaikan ya kalau pakai koma ya. Iya Pak. Apa? Iya ini iya. Sudutnya kamu dari mana? Ada ini. Nah, sudutnya. Depan nanti sisi miring gitu ya. Terus
Nah, ini jika pendidikan atau bagian sisi depan dengan sisi samping. Nah, kamu tadi bisa memasukkan. Nah, ini sisi ini kan berarti ini sama kanan. Nah, ini ada ini depan bagian depannya berapa? Terus kalau dari A itu Oke ya, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Yes. Nah, perbandingannya jadi perbandingannya bisa perbandingannya berarti bisa dilihat terus perbandingan lagi dibanding ini. Nah, kira-kira ini sama atau tidak? 2/3 dari sudut perbandingan antara sisi depan dari sisi samping, sisi depan dari sisi samping. Perbandingannya berapa? Berbanding pengiriman ini berarti 2/3. Kalau iringan hasil berapa? Ini berarti. Nah, cari lagi CB-nya berarti pakai kita tuh. Oke ya, kelompoknya si Indri ya. Oke, karena Indrinya kuadrat jadi bapak sebutnya Indri aja ya. Oke, mungkin bisa ditampilin ke layar TV saja ya, biar lebih enak ya. Oke. Nah, silakan tampilkan ke TV. Oke, yang lainnya berarti sudah ya. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah kita perhatikan untuk penampilan dari kelompoknya Indri ya. Oke, mungkin bisa ke belakang, maksudnya ke belakang bapak gitu ya. Oke. Itu bisa digeser ke belakang. Nama saya Jafira. Nama saya Indriani. Di sini kami pertama-tama akan menjelaskan pengerjaan membuat sebuah segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di sudut B. Nah, pertama kita buat segitiga siku-siku yang besar dengan sudut B dan depannya C. Setelah menggambar sudut yang besar, kita bagi menjadi 3 dengan A, B, C, D, E, F, dan G. Kita potong menjadi 3 segitiga.
dengan penggaris panjang ketiga sisi segitiga dari kelompok utama sudut dan menulis hasil. Sudah diibu semua untuk sisi dan sudutnya. Untuk perbandingan sisi depan sudut dan dibagi sisi miring, untuk segitiga besar 0,5, untuk segitiga sedang 0,5, dan untuk segitiga kecil 0,5. Untuk perbandingan sisi samping sudut dan sisi miring, segitiga besar 0,9, segitiga sedang 0,9, segitiga kecil 0,9. Untuk perbandingan sisi depan sudut dan samping, segitiga besar 0,6, segitiga sedang 0,6, segitiga kecil 0,6. Jadi balik itu. Untuk kesimpulan 1, perbandingan sisi depan sudut dengan sisi miring antara segitiga kecil, sedang, dan besar nilainya sama, sebesar 0,5. Kesimpulan 2, perbandingan sisi samping sudut dengan sisi miring antara segitiga kecil dan segitiga dan besar nilainya sama, 0,9. Kesimpulan 3, perbandingan sisi depan sudut dengan samping sudut antara segitiga kecil, sedang, dan besar nilainya sama, 0,6. Kesimpulan akhirnya, sin sama dengan sisi depan bagi sisi miring, cos sama dengan sisi samping sudut bagi sisi miring, tan sama dengan sisi depan bagi sisi samping sudut. Di sini kita akan mengerjakan soal dengan soal jika kemiringan adalah perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi samping sudut, apakah kemiringan garis AC terhadap garis mendatar AB sama dengan kemiringan garis DE terhadap garis mendatar ED? Apakah yang menyebabkan kemiringannya berbeda? Sebelum kita mencari kemiringannya, kita harus mencari BC terlebih dahulu dengan rumus Pythagoras, sama dengan akar 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan akar 25 dikurang 16, yaitu akar 9, jadinya 3. Sudah kita ketahui BC-nya sama dengan 3, mari kita cari kemiringan. Dari sudut A, kemiringannya adalah 3/4. Dari sudut B, kemiringannya adalah 2/3. Jadi, kemiringan antara AC dengan CD itu adalah berbeda. Betul ya, berbeda ya. Oke, beda semua? Beda ya? Oke. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya. Nah, ini bisa Bapak tampilkan dulu ya Bapak. Oke. Screen memorinya dinantikan dulu, Indri. Oke, terima kasih ya. Nah, oke, berarti ini semuanya sama ya. Nah, bisa dikumpulkan LKPD-nya. Oke, nanti akan Bapak nilai per kelompoknya ya. Nah, oke ya. Nah, kelompok 3, kelompoknya mana kelompok 3? Oke. Nah. Oke, udah ditulis namanya semuanya ya. Oke, karena di sini biar nggak ketunda sama yang lain ya. Nah, ternyata setelah kita memperhatikan tadi ya. Nah, setelah itu ternyata dapat kita simpulkan tadi atap pelananya ternyata berbeda kemiringannya ya. Nah, kemiringan itu adalah sisi depan dari sisi samping atau tadi apa namanya?
tangen ya. Nah, ya, jadi kemiripan itu boleh disebut juga dengan tangen ya. Nah, tuh tangen ya. Nah, untuk yang selanjutnya ya. Nah, ini kita berlatih tentang trigonometri ya. Nah, itu ada 2 soal ya. Nah, 2 soal itu Bapak kirimnya ke GCR ya. Nah, nanti tinggal dilihat di GCR ya. Nanti dikumpulkan via-nya via di GCR ya. Jadi nanti kalian bisa mengerjakannya di buku tugas, kemudian nanti kalian kirimnya via buku aja di GCR itu. Ya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti Sinus sama dengan sisi depan bagi sisi kiri. terus apa lagi? Kosinus. Nah, terus terakhir Sisi depan sudut dibagi sambil sudut ya. Oke, bagus untuk kalian semua. Kita applause untuk teman-teman semua ya. Oke ya. Nah, itu untuk yang trigonometri ya. Nah, nanti pelajaran selanjutnya kita akan lebih mendalami lagi tentang bagaimana itu trigonometri. Bagaimana nanti kita akan menerapkan di kehidupan nyata ya. Nah, nanti mungkin kita ukurnya ukur tinggi Monas ya. Oke, nanti kalau nggak percaya nanti tinggal ukur sendiri dari atas ya. Ya. Nah, tapi pasti itu sama ya, kecuali kalian ukurnya itu nggak pas. Ya, makanya ketelitian itu yang paling utama di dalam matematika. Beda sedikit saja nanti akan berpengaruhnya besar. Ya. Beda sudut 1 derajat nanti pengaruhnya bisa puluhan meter. Ya, jadi kalian harus lebih teliti lagi ya. Oke, karena kita itu harus teliti ya. Nah, terus jangan lupa kita sering-sering berlatih ya. Karena ada pepatah mengatakan bisa karena terbiasa ya. Nah, bisa karena terlatih boleh ya. Kalau kata sire ini katanya, kita tresno jalaran kulino ya. Nah, jadi apa itu ya? Nah, itu cinta karena terbiasa katanya. Oke. Kalian belum bisa makan, Re? Oke ya. Oke, mungkin itu saja dari Bapak ya. Nah, kurang lebihnya Bapak minta maaf ya. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Damayanti dari CBP Angkatan 10. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Supri selaku PT dari kelas saya, lalu juga Pak Fajar. Beliau guru yang kemarin melakukan observasi. Alhamdulillah pagi ini saya akan melakukan pasca observasi kepada rekan sejawat yaitu Pak Fajar. Langsung saja ya Pak. Ya. Kemarin minggu lalu sudah dilakukan observasi di kelas ya Pak ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Pak Fajar sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Pak Supri mohon izin sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat Ibu, Baik, silakan. Pak Fajar, hari ini saya akan melakukan pasca observasi setelah kemarin kita melakukan praobservasi, lalu Bapak melakukan observasi di kelas. Iya betul. Sebelumnya saya ingin menjelaskan ya Pak ya, tujuan dilakukan pasca observasi ini adalah untuk sama-sama merefleksi ya Pak atas apa yang sudah dilakukan oleh Pak Fajar di kelas kemarin, melakukan observasi terhadap pembelajaran yang dilakukan. Gimana Pak perasaan Bapak setelah melakukan observasi di kelas kemarin? Alhamdulillah saya merasa sangat senang Ibu karena sudah menyampaikan materi-materi terkait trigonometri kepada peserta didik saya. Baik.
Bisa diceritakan Pak, diceritakan kembali area pengembangan yang Bapak capai di dalam kelas, serta langkah-langkah atau tahapan-tahapan Pak yang telah Bapak lakukan selama observasi kemarin di kelas. Oke, baik Bu. Oke, izin ya Pak ya. Iya, monggo, Oke. silakan. Jadi area pengembangan yang saya kembangkan waktu observasi kemarin itu yang pertama itu adalah area pengembangan di bidang keterampilan Bu. Oke, di mana peserta didik kita buat secara berkelompok. Kemudian nanti dari peserta didik itu menyampaikan hasil diskusi mereka seperti itu. Jadi bagaimana mereka bekerja sama, berdiskusi, kemudian menyampaikan kepada peserta didik yang lain. Oke, kemudian yang kedua tentunya yang pasti adalah terkait dengan pengetahuan Ibu. Karena di sini peserta didik secara langsung dari materi yang dia tangkap, kemudian dia menerapkan kepada kehidupan nyata yang terkaitan dengan masalah terkait dengan materi tersebut gitu. Jadi diselesaikan untuk kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Luar biasa ya Pak ya. Selanjutnya masih dalam mengidentifikasi nih Pak, sejauh mana Pak area pengembangan yang telah Bapak lakukan di dalam kelas tersebut, apakah sudah bisa dikatakan berhasil atau belum? Oke, kalau dari penyampaian kemarin ya Bu ya, bisa dikatakan berhasil tapi tidak sepenuhnya Ibu. Oke, karena masih ada beberapa peserta didik yang tentunya ada beberapa yang dalam mengikuti kegiatannya itu masih kurang antusias seperti itu. Jika dibuat skala Pak, misalnya skala 1 sampai 10 yang telah Bapak lakukan kemarin sudah ada di posisi berapa, lalu Bapak berniat atau mempunyai tujuan, saya harus sampai di skala sekian, seperti apa Pak? Oke, baik Ibu. Kalau dari kemarin itu yang telah saya lakukan itu skalanya itu sekitar 8 dari 10 Bu. Oke, baik. Ya, seperti itu. Kemudian kalau target saya Ibu, kalau bisa nanti targetnya itu tentunya 10 sih Ibu. Oke, Iya. luar biasa ya Pak. Iya. Iya, baik. Tadi Bapak sudah menyampaikan kalau misalnya dibuat skala itu 1 sampai 10, kemarin baru di 8 ya Pak ya. Tentunya untuk mencapaikan nilai maksimal atau skor maksimal, tentunya menurut Bapak apakah kemarin ada kekurangan atau kendala Pak di dalam kelas saat Bapak melakukan observasi? Oke, baik. Berarti kendala-kendala ya Ibu ya. Betul. Oke. Kendala-kendala yang saya hadapi tentunya ini terkait dengan jumlah peserta didik Ibu. Ya. Ya, karena peserta didik kita itu ada sekitar 34 gitu. Jadi pastinya kita untuk mencakup semua memang pasti ada kendala-kendala seperti itu. Akan tapi itu menjadikan sebuah tantangan Bu kepada kita Bu, kepada saya pribadi khususnya. Nah, supaya gimana nih caranya untuk semua peserta didik ini benar-benar aktif seperti itu ya Pak ya. Kemudian kalau dari saya pribadi rencananya akan mengobservasi ulang kira-kira pembelajaran seperti apa yang bisa untuk mencakup semuanya seperti itu. Oke, baik. Dari kekurangan tadi dan kendala ya Pak, akhirnya Bapak mengetahui nih hasil dari kemarin saya harus seperti apa untuk pembelajaran berikutnya. Tentunya Bapak pasti mempunyai rencana ya, rencana untuk kedepannya seperti apa Pak. Kalau dilihat tadi dari penjabaran Bapak kan ada siswa yang mungkin kurang aktif Ya, seperti betul. itu ya Pak. Lalu untuk mencapai skala yang tadi di 7 yaitu sampai angka 10, adakah rencana Bapak di kemudian hari setelah melakukan observasi ini, saya harus mengembangkan pembelajaran itu seperti apa ya, atau bagaimana menurut Bapak? Oke, baik Ibu. Jadi pembelajarannya nanti akan bentuknya itu lebih terdiferensiasi sih Bu, sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Karena kan memang ada siswa yang kebutuhannya itu sudah lebih gitu kan, terus ada siswa yang kebutuhannya itu menengah ataupun kebutuhannya yang masih di bawah rata-rata seperti itu. Jadi supaya dengan dengan sesuai kebutuhannya mereka antusias
antusias semua seperti itu. Baik, luar biasa dari jawaban Pak Fajar. Berarti ada tanggung jawab yang memang harus dilaksanakan ya Pak ya, terkait pembelajaran berikutnya agar setelah observasi ini berlangsung ada tahapan atau kendala yang bisa dihadapi dan memaksimalkan pembelajaran menjadi lebih baik seperti itu ya Pak ya. Atau ada lagi Pak yang ingin diutarakan atau disampaikan terkait hasil observasi kemarin di kelas seperti itu untuk diri Bapak atau mungkin peserta didik yang akan Bapak ajarkan selanjutnya. Oke, Ibu, terima kasih. Jadi setelah observasi tadi mungkin ini ya Bu ya, terkait dengan metode pembelajaran juga, karena tidak semua siswa ini bisa kita sampaikan dengan metode A ataupun metode yang B gitu ya. Jadi mungkin akan saya kombinasikan seperti itu. Jadi tidak melulu dengan metode A ataupun metode B. Oke, baik. Biasa berarti Bapak sudah mempunyai target lah ya Pak ya untuk pertemuan berikutnya, karena setelah melakukan hasil observasi ada metode yang memang ternyata harus dibuat kolaborasi mungkin seperti itu. Baik Bapak, terima kasih Pak Fajar hari ini atas kesempatan dan waktunya dalam melakukan pasca observasi. Semoga apa yang tadi Bapak rencanakan, lalu apa yang Bapak targetkan bisa sesuai dengan berjalannya waktu dan bisa lebih maksimal ya Pak ya di kelas nanti. Baik, terima kasih Pak Fajar. Sama-sama Ibu ya. Sekian Pak Supri. Ya, saya merefleksi sedikit Ibu Damai ya Pak Fajar. Ya, Terima kasih sudah melakukan percakapan dialog pasca observasi. Tadi Pak Fajar telah ya minggu kemarin berarti ya melakukan kegiatan di kelasnya. Ibu Damai juga sudah memberikan coaching dengan bagus, memberikan percakapan dengan bagus. Harapannya mudah-mudahan nanti memang tidak hanya sekedar percakapan, tapi memang nanti hal ini bisa menjadi sebuah kekuatan tersendiri, motif tersendiri, ya kan, penyemangat Pak Fajar sendiri, supaya nanti di kelasnya di sisi-sisi tugas wakil kepala sekolah cukup banyak, juga tentunya pembelajaran di kelasnya juga akan tugas utamanya. Wakil kan hanya sebagai tugas tambahan. Iya. Nah, tugas utama kita sebagai guru kan istilahnya harus action di kelasnya yang lebih baik gitu. Tapi alhamdulillah saya lihat dari indikator-indikator yang sudah ada di sini sudah tersampaikan semuanya Bu Damai. Tadi menanyakan berkaitan dengan ruang lingkup pengembangannya tadi sudah, ya kan? Iya Pak. Menyampaikan ruang lingkup pengembangannya sudah Bu Damai tanyakan juga sama Pak Fajar, juga sudah melakukan beberapa pengajaran menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan. Tadi juga sudah saya dengarkan Bu Damai menyampaikan ke Pak Fajar. Mudah-mudahan nanti sekali lagi sebagai motivasi pelaksanaan pembelajaran Pak Fajar di kelas. Ya, itu saja ya dari refleksi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Supri, terima kasih Pak Fajar. Sekian pasca observasi hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.